warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggiani Nuralinda, mahasiswa Prodi S1 Farmasi Universitas Harapan Bangsa, ingin menjelaskan mengenai toksikologi untuk memenuhi Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai apa sih toksikologi. Toksikologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu toksikos dan logos. Toksikos artinya adalah racun, sedangkan logos adalah ilmu. Jadi, untuk pengertiannya sendiri adalah ilmu yang mempelajari pengaruh merugikan suatu zat atau bahan kimia pada organisme hidup. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sejarah toksikologi. Toksikologi itu udah ada pada zaman manusia sejak kehidupan awal. Menurut Antiquity, the knowledge of animal phenome and plant extract for hunting, welfare and association, yaitu pengetahuan tentang hewan dan ekstrak tumbuhan yang dapat mengakibatkan racun. Kemudian pada Ebers Papyrus, yaitu pemuat ramuan racun berupa tembaga, antimon, opium, dan terpentin. Kemudian pada The Book Job, yaitu Poison Arrow. Di India dalam Charaka Samhita, tembaga, seng, besi, perak bersifat racun. Pada Hippocrates, menulis racun bisa ular. Pada Theophratus, Poisonous plant the Historia plantarum. Pada Dioscorides, klasifikasi racun yaitu dari tumbuhan, hewan, dan juga mineral. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sejarah toksikologi. Toksikologi itu udah ada pada zaman manusia sejak kehidupan awal. Menurut Antiquity, the knowledge of animal phenome and plant extract for hunting, welfare and association, yaitu pengetahuan tentang hewan dan ekstrak tumbuhan yang dapat mengakibatkan racun. Kemudian pada Ebers Papyrus, yaitu pemuat ramuan racun berupa tembaga, antimon, opium, dan terpentin. Kemudian pada The Book Job, yaitu Poison Arrow. Di India dalam Charaka Samhita, tembaga, seng, besi, perak bersifat racun. Pada Hippocrates, menulis racun bisa ular. Pada Theophratus, Poisonous plant the Historia plantarum. Pada Dioscorides, klasifikasi racun yaitu tumbuhan, hewan, dan ruang lingkup toksikologi. Ruang lingkupnya itu ada banyak, yaitu ada matematika, kimia, biologi, kesehatan masyarakat, farmakologi, imunologi, patologi, fisiologi, dan juga ada lingkungan, ekonomi, dan kehakiman. Pada lingkungan itu, ruang lingkupnya berupa pencemaran, residu, dan kesehatan industri. Pada ekonomi itu, perkembangan tentang obat, zat tambahan makanan, dan pestisida. Kemudian pada kehakiman yaitu berupa diagnosis, terapi, dan Kemudian apa sih yang mempengaruhi dari toksikologi, yaitu ada beberapa faktor. Yang pertama adalah komposisi toksikan, dosis atau konsentrasi, rute paparan, durasi, frekuensi paparan, jenis kelamin, metabolisme, status kesehatan, usia, Selanjutnya yaitu ada toxicity test, yaitu ada acute toxicity atau toksisitas akut, ada subchronic toxicity atau toksisitas subkronik, ada chronic toxicity atau toksisitas kronik, ada mutagenik, teratogenik, dan juga karsinogenik. Selanjutnya ada spektrum efek yang tidak diinginkan, yaitu berupa reaksi alergi atau hipersensitivitas, ada reaksi idiosinkrasi atau abnormal karena faktor genetik, kemudian ada immediate versus delayed toxicity, ada reversible versus irreversible toxicity, dan juga ada versus systemic toxicity. Selanjutnya saya akan menjelaskan gambaran klinis terjadinya toksikologi. Yang pertama itu ada zat beracun,
yang masuk ke sirkulasi sistemik atau melalui proses absorpsi, kemudian proses disposisi, dan kemudian masuk ke fase distribusi dan eliminasi. Pada fase distribusi yaitu tempat aksi reseptor sel sasaran atau tempat aksinya adalah antaraksi yang menghasilkan efek toksik. Kemudian pada eliminasi yaitu mengalami proses metabolisme dan ekskresi. Pada proses metabolisme menghasilkan metabolit yang akan mengakibatkan zat toksik dan tak toksik. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai materi toksikologi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.